Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Masruria, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 batch 2 tahun 2023 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya bertugas di Sekolah Dasar Negeri Cicimul 2 Kota Bekasi. Pada hari ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja pada PPG dalam jabatan dengan materi Iqomah dengan metode modeling the why pada peserta didik fase A kelas 2 di Sekolah Dasar Negeri Cicimul 2, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar? Sudah. Hari ini jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin untuk berdoa hari ini? Oke, kemarin Kenzi sudah. Hari ini yang memimpin doa adalah Noval Alfi. Silakan Noval Alfi, pimpin doanya. Duduk siap. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin. Nah, kita harus memulai sesuatu dengan berdoa. Niat kita hari ini supaya dengan berdoa kita akan dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Baik, setelah berdoa kita lanjut tadarus dulu ya. Siapa yang mau memimpin tadarus? Oh iya, kemarin akan sudah. Hari ini Dihan yang akan memimpin. Kita akan membaca
sudah memimpin temannya. Baik, sekarang sebagai rasa patriotisme kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Siapa yang mau memimpin? Oh iya, sekarang Ical yang akan memimpin ya. Ical akan memimpin lagu Garuda Pancasila. Silakan Ical berdiri di depan. Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu nih. Hari ini siapa di antara teman-temanmu yang tidak hadir ya? Harifi kemana nak? Harifi sakit, Laraina kemana? Sakit, subhanallah. Kita doakan ya, semoga teman kita yang sakit senantiasa segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik, sekarang sebelum kita masuki materi, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Minggu lalu kita sudah belajar pendidikan agama Islam tentang apa ya? Betul sekali. Kemarin kita mau pelajari apa dalam azan? Kita mau pelajari apa dalam azan? Ada artinya, betul. Apa arti azan? Apa arti azan? Panggilan untuk melaksanakan sholat ketika sudah memasuki waktunya atau waktu sholat telah tiba. Mengapa azan itu perlu kita pelajari? Agar kita Mengetahuinya, tidak salah dalam melafalkan azan. Terus kemarin juga dalam azan ada yang dinamakan muazin. Apa itu muazin? orang yang mendengarkan azan. Orang yang mengumandangkan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iqomah. Nah, siapa yang tahu apa sih perbedaan azan dan iqomah? Kalau iqamah ada kode mati sholatnya. Kalau azan? Tidak ada. Tidak ada. Terus apa lagi perbedaannya? Kalau azan adalah Panggilan untuk sholat. panggilan untuk sholat ketika Sholat telah tiba. sholat telah tiba. Kalau iqomah Akan untuk sholat. seruan Untuk sholat. untuk kita sholat berjamaah. Penting nggak sih kita mempelajari tentang iqomah? Penting. Kenapa? Agar mengetahui artinya. Agar mengetahui cara iqomah. Nah, terus kalian tahu nggak tata cara iqomah? Sudah tahu belum? Belum. Oke, hari ini kita akan belajar ya. Tapi sebelum kita mau pelajari tentang iqomah, kita akan nyanyi terlebih dahulu. Coba dibuka bukunya. Ada tentang iqomah memanggil, betul? Ya, yuk kita nyanyi
dapat menerapkan tata cara iqomah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang iqomah. Tapi nanti sebelum belajar ada video yang akan Ibu tampilkan di sini, video tentang iqomah. Nanti silahkan kalian simak videonya. Setelah itu nanti kalian akan kerja berkelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang, di mana nanti ada yang menghafal lafal iqomah, ada yang menghafal jawaban lafal iqomah, dan ada yang menghafal arti dari lafal bacaan iqomah. Nah, sekarang kita simak dulu video berikut ini. Mari kita mulai salat berjamaah. Siapa boleh iqamah? Ha, Ipin, mulakan. Baik, Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Anak-anak yang soleh dan salehah tahu nggak apa sih yang harus dilakukan sebelum kita sholat berjamaah? Dilakukan sebelum sholat berjamaah yaitu membaca iqomah. Nah, anak-anak soleh dan salehah, apakah tahu apa arti iqomah? Iya, iqomah adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera didirikan. Apabila bacaan iqomah telah dikumandangkan, maka para jamaah segera mengambil barisan dan meluruskannya. Adapun ketentuan iqomah, yang pertama yakni telah masuk waktu sholat, yang kedua niat iqomah, yang ketiga dibaca sesuai lafalnya, yang keempat dibaca secara lantang dan merdu, yang kelima dibaca dengan berurutan. Ada tata cara dalam baca iqomah. Yang pertama yaitu dalam keadaan suci. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, kedua tangan menutup telinga. Yang keempat, dalam posisi berdiri. Menyambung 2 kalimat takbir, 2 takbir dengan 1 kali nafas. Dan yang terakhir adalah menambahkan kalimat qad qamatis shalah. Tahukah kalian tata cara membaca iqomah? Yuk kita simak video berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Itulah tadi tata cara membaca iqomah yang baik dan benar. Setelah mendengarkan video tadi, silahkan anak-anak memberikan cerita atau pengalamannya tentang membaca iqomah.
Bahkan setelah melihat tayangan tadi, anak-anak sikapnya adalah aku akan berdiri untuk mendirikan sholat setelah bacaan iqomah diserukan. Dan aktivitas kalian adalah aku akan mempelajari bacaan iqomah dengan baik dan benar. Baik anak-anak, tadi kita sudah melihat video tentang pembelajaran iqomah. Nah, sekarang ada tugas dari Bu Guru. Kalian akan membuat kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, di sini Ibu akan membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar yang kalian sukai. Ya, gaya belajar. Yang suka menulis siapa? Oke. Yang suka membaca siapa? Oke. Yang suka praktik? Baik. Nah, sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Bagi yang suka menulis di sebelah sini, bagi yang suka membaca di sebelah sini, dan bagi yang suka praktik di sebelah sini. Oke. Nah, sekarang kalian sudah berkelompok. Nah, karena sudah berkelompok, Ibu akan memberikan buku bahan ajar kepada kalian ya. Nanti kalian silakan untuk belajar bersama-sama tentang lafal iqomah, lafal jawaban iqomah, dan lafal arti iqomah. Silakan nanti kalian bagi-bagi sendiri siapa yang akan membaca bacaan iqomah, siapa akan membaca jawaban iqomah, siapa yang akan membaca arti dari lafal iqomah. Baik, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Iris, nanti kamu bagian jawabannya ya, aku bagian iqomahnya. Jihan yang bacanya, kamu sama Afifah yang jawabannya ya. Baik anak-anak, waktu menghafalnya sudah habis ya. Nah, sekarang silakan kalian tampil kelompok ke depan. Nah, kelompok mana yang mau bagi duluan? Aku. Boleh. Ya, kelompok 3 boleh duluan. Silakan. Nama saya Candy. Nama saya Nathan. Nama saya Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 2 silakan bertanya. Inan, kamu tahu jawaban itu gak? Oh, hayya ala salat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Betul nggak? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Ayo silakan kelompok 2. Allahu
Baik, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Karena udah ada yang ngantuk, Ibu mau kasih es briefing lagi ya. Punya. Dengarkan. Akhir menjadi awal. Apa cluenya? Akhir menjadi awal. Dengarkan baik-baik. Butini pergi ke Amerika. Budi pergi ke Argentina. Pintar sekali. Alhamdulillah, dari 3 kelompok sudah maju semua dan Ibu lihat semuanya sudah bagus. Sudah bisa membaca lafal iqomah ya, jawaban dari iqomah dan arti dari iqomah. Tapi ada beberapa kekurangan. Tadi ada yang tidak mengangkat tangannya, ada yang hafalannya masih kurang ya. Jadi nanti dihafalkan kembali. Nah, untuk hari ini kelompok yang nilainya paling bagus adalah kelompok 3. Baik anak-anak ya. Nanti belajar lagi untuk mengukur kemampuan kalian semua dalam pembelajaran iqomah hari ini. Ibu akan memberikan lomba kerja peserta didik di mana nanti kalian menjawab. Lomba kerja ini berbentuk game. Yeay, gamenya Ibu minta di kelompok. Boleh bekerja sama dengan temannya satu kelompok. Silakan dibuka kelompoknya. Oke, udah semua? Udah, tadi dilihat yang hari ini peringkatnya tadi mengerjakan yang paling cepat adalah Arka. Yeay. Besok kalau ngerjain LPD lagi berarti harus waktunya lebih cepat lagi. Baik. Nah, sekarang bagaimana perasaan hari ini? Senang. Pembelajarannya menyenangkan tidak? Menyenangkan. Apa yang bisa kalian ambil pelajarannya dari hari ini? Belajar iqomah. Belajar tentang iqomah. Kalian jadi mengerti arti iqomah? Tahu. Iya. Sudah mengerti tata cara iqomah? Sudah. Sudah. Baik. Nanti kalian silahkan praktekkan jika kalian mau mengerjakan sholat di masjid atau musola. Biasanya yang laki-laki ya, yang ada menjadi imam dan ada menjadi makmum. Di mana nanti di situ ada yang membaca qohan ketika sholat berjamaah akan segera didirikan. Ya, kita harus membaca iqomah sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Nah, pelajari iqomah supaya apa? Kita dapat tepat waktu dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ketika main mendengar suara azan, nah terus ditambah ada yang qomat, apa yang harus kita lakukan? Langsung segera pergi ambil wudhu dan sholat. Jadi bermainnya berhenti dulu, tidak boleh ditunda-tunda untuk sholat. Nah itu ya anak-anak, demikianlah arti iqomah dalam moderasi beragama ya. Jadi menjadikan kita tidak boleh menunda-nunda waktu sholat. Baik, kiranya cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan alhamdulillah tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai ya. Insya Allah pekan depan kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yakni tentang sholat. Baik, sebelum ditutup
kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin? Baik, Ardi. Ayo, silakan pimpin berdoa. Anak-anak, sebelum dimulai kita ice breaking terlebih dahulu ya. Yo, tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Siap belajar. Hop. Oke. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi. Duduk siap. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk rapi. Kita lihat kelompok mana yang paling rapi. Baik, silakan. Kita mulai dari yang laki-laki terlebih dahulu. Silakan. Yang mana?